Ya, sebaik-baik keindahan, sebaik-baik perhiasan adalah wanita istri yang soleha. Mudah-mudahan ibu-ibu yang hadir pada hari ini, termasuk Mbak Fatia, termasuk wa khairu mata'iha al-mar'atu sholihah. Amin ya robbal syadid. Wa qala aidan wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atu sholihah. Sadaqallahul adzim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati keluarga besar Bapak Kiai Haji Ahmad Gufron dan Ibu Hajah Siti Musdalifah beserta putra-putrinya, kita doakan mudah-mudahan sehat, panjang umur, berkah dalam segala hal, dan keluarganya dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ya, yang saya hormati keluarga besan, yaitu Bapak Kiai Haji Dr. Samsul Ma'arif MA dan Ibu Hajah Zuhratun Nikmah SHI, dan yang tengah berdebar-debar ya, menunggu hari yang dinanti-nantikan, yaitu Mbak Fatia dan Mas Mumtaz. Kita doakan mudah-mudahan acara akad nikahnya berjalan dengan lancar, hidangannya biar berkah, tamunya mudah-mudahan biar hadir semuanya. Dan alhamdulillah, mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah atas limpahan rahmat dan karunia dari Allah, sehingga pada hari ini tepatnya tanggal 15 bulan Rajab, Allah masih memberikan berbagai macam kenikmatan buat kita. Yang pertama, Allah berikan nikmat panjang umur dalam taat. Yang kedua, Allah memberikan nikmat sehat walafiat. Yang paling utama adalah nikmat iman dan Islam. Karena dengan nikmat iman dan Islam ini, alhamdulillah, ibu bapak bisa menghadiri, memenuhi undangan dari keluarga besar Bapak Kiai Haji Ahmad Gufron dalam rangka mendoakan calon mempelai. Belum nikah ya Kiai ya? Berarti masih calon Bu ya. Itu Mbak Mutia dengan Mas Mumtaz. Kita doakan siapa Bu? Oh Fatia, maaf. Mbak Fatia ya. Kita doakan mudah-mudahan diberikan keberkahan, kelancaran dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kehadiran kita di kediaman Bapak Kiai Haji Gufron ini merupakan salah satu rangkaian dari sekian rangkaian kita, mulai dari kita mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Mudah-mudahan termasuk rangkaian amal soleh kita pada hari ini. Udah berapa banyak Bu? Tak terhingga ya Bu ya. Baik Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya mari sama-sama kita bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita termasuk umat yang istiqomah, yang mudawamah, yang kontinu, yang menjalankan syariat yang telah beliau bawa
seperti pada saat ini, yaitu Mbak Fatia dan Mas Mumtaz melaksanakan an-nikah min sunnati. Faman rogiba falaisa minni, Ibu ya. Dan kita berharap apa Bu, syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, tugas saya memang memberikan bimbingan perkawinan Kiai di KUA. Ya, Mbak Fatianya sebagai psikolog umum apa Mbak? Oh, klinis ya. Jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam istilah di tempat kerja saya adalah binwin. Apa tuh? Bimbingan perkawinan, ya. Jadi Mbak Mutia mohon dibimbing, diarahkan, ya. Dan banyak banget tadi nasihatnya dari orang tuanya. Jadi yang pertama berdasarkan dari firman Allah Subhanahu wa taala yang tadi saya sampaikan dari surat Ar-Rum ayat 21. Kata Allah, "Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja." Kata Allah, dan dari tanda-tanda kekuasaan Allah, diciptakanlah sepasang, ya. Supaya apa Bu? Supaya kita tenang. Tanda-tanda kekuasaan Allah itu banyak Bu. Ada yang kauniyah, ada yang kauliyah. Jadi yang kita baca Ar-Rahman, Yasin, Waqiah, Al-Mulk itu adalah kauliyah, berupa firman Allah. Kemudian firman Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Allah ciptakan dari jenis kita, pasangan kita, suami istri, ya Bu ya. Supaya apa? Supaya kita tenang di dalamnya. Kita sepuluh ilayah wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Yang Allah titipkan berupa rasa cinta, ya. Karena dengan rasa cinta, Mbak Fatia dengan Mas Mumtaz besok tanggal 12 akan melaksanakan akdun nikah, akad nikah. Mudah-mudahan akadnya lancar. Allahumma yassir lana, ya, diberikan kemudahan, keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa Mbak Fatia dengan Mas Mumtaz niatkan dulu ibadah. Sebagaimana firman Allah dalam surat Az-Zariyat, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi Allah menciptakan bangsa jin dan manusia kecuali untuk menyembah, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita dalam kehidupan sehari-hari, dari yang kecil maupun yang besar, niatin dulu Bu. Ibu datang ke sini kan ibadah juga. Bukan karena nanti kita tampil nih, nanti di hadapan kiai dinilai atau gimana tidak. Tapi dalam apa? Niatnya Bu, ya, ibadah untuk menyenangkan. Coba kalau tadi Ibu baca sholawat tidak diiringi, nggak semangat. Ya seperti misalnya sekarang ini saya contohkan. Marhaban ya Nabi, salam alaika. Marhaban ya Rasul, salam alaika. Enak gak? Gak enak, gak sedap, gak semangat. Karena kami diiringi dengan ini, ya. Kita bersolawat dalam bentuk apapun. Nah, jadi niatkan Mbak Fatia besok untuk ibadah. Karena umat Ibu udah niatkan ibadah, apapun yang kita kerjakan enak, ringan, tenang melaksanakan tugas. Nggak ada istilah berat, ya, ngurusin rumah tangga, ngurusin keluarga, ngurusin kerjaan-kerjaan kita sehari-hari. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kebetulan saya tugasnya di kota Kiai, ya. Kenapa diadakan bimbingan perkawinan? Karena dilihat dari neraca di pengadilan agama itu, ibu-ibu, ya, bahwa angka perceraian itu lebih tinggi daripada pernikahan, ya.
Maka kita ucapkan apa? Nauzubillahi min dzalik. Ya, memang gampang. Udah gampang kan, udah nikah jalanin aja. Maka kita jadikanlah Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW sebagai pedoman hidup kita. Selamat dunia dan akhirat. Ya, sebenarnya nih ibu-ibu, mohon izin Kiai, sebenarnya ibu-ibu itu menikah termasuk Mbak Fatia, ya, tidak diperintahkan untuk cuci baju. Enak gak kira-kira? Enak gak? Ibu lagi diangkat nih sama saya. Tidak diperintahkan untuk masak. Tidak diperintahkan juga untuk ngurus anak. Tidak, ya. Tapi apa? Mendampingi suami kita, mendampingi belahan hati kita, ya, suami kita. Tapi dengan demikian, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berarti tuh nanti pulang-pulang pas Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Mak, bapaknya pulang. Mak, masak apa, Mak? Pak, tadi kata Bu Opi, Pak, aku nih nggak suruh masak, aku nggak suruh nyuci. Nah, kira-kira gimana tuh? Entah dulu Bu, jangan keburu tinggi hati, jangan terlalu senang dulu, ya. Tadi saya sampaikan dalam pembukaan ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atus sholihah. Hadis riwayat Bukhari Muslim, ya. Jadi dunia itu adalah perhiasan keindahan, ya. Ya, sebaik-baik keindahan, sebaik-baik perhiasan adalah wanita istri yang soleha. Mudah-mudahan ibu-ibu yang hadir pada hari ini, termasuk Mbak Fatia, termasuk wa khairu mata'iha al-mar'atus sholihah. Amin ya robbal alamin. Kata suaminya nih, saya nggak suruh masak. Lah, aku nikah ngapain ini? Ya. Gitu. Semuanya tanggung jawab suami, ya. Tapi tadi berdasarkan hadis tadi, nggak mungkin dong pas suaminya pulang kerja, Assalamualaikum, kita sambut Bu. Jangan nyambutnya Assalamualaikum, mulutnya kita berucap, mata dan tangan kita sibuk dengan HP. Betul apa betul? Sekarang kurang silaturahim, ya. Di kantor, di kereta, di bis, dimanapun, karena masing-masing dengan tadi. Kalau waktu dulu zaman kecil saya ke puskesmas berobat, anaknya sakit apa Bu? Panas. Nah, di kantor pos, oh namun ya Bu, enggak ada acara. Oh sekarang senyum sendiri, cemberut sendiri. Ya ini nih yang kotak kecil ini, ya, yang membuat suatu masalah. Nah, tapi ibu-ibu yang hadir di sini enggak. Begitu ada di rumah, HP-nya disimpan, ya, betul enggak? Ini yang bikin jalan ini, ya. Jadi kalau suami kita pulang, body language-nya, ya, bahasa tubuhnya disambut. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Oh, Bapak udah pulang ya? Kita sambut. Apa yang diambil Bu? Tangannya, tasnya, tangannya, cakep, ya, iya. Tangannya dulu Bu, kita cium tangannya, ya. Boleh cium tangan sama suami bolak-balik, ya. Supaya apa? Ibu mencium tangan suami bolak-balik gitu. Kadang-kadang kan saya sama guru kita bolak-balik sama suami. Rasanya tuh, ya. Tapi kalau dikasih yang merah-merah langsung, ya. Apa Bu? Dicium tangan suami kita, maka dosa kita yang kecil-kecil rontok. Amin ya robbal alamin. Besok Mbak Fatia, biasanya kalau yang baru-baru tuh semuanya mudah-mudahan barunya selalu baru, enggak saat-saat ini. Ya kita sambut. Terus itu suami kita begitu nyampe tawarin, apa, Mas, Hani, Beb, panggil ibu apa? Ya, memang enggak panggil suami Paul. Ya, panggil Bu panggilan yang menyenangkan. Boleh beli nggak tuh panggilan sayang, cinta, ya? Kalau udah seusia saya mah malu sama cucu, ya karena nggak dibiasain.
Coba kalau udah dibiasain, ya, abang, mas, enggak namanya aja, ya. Misalnya suaminya tompel, ya. Apa bu? Masuk ke rumah, ya langsung ke dapur. Ngapain? Masak mau makan ya. Nah, kita sebagai istri tadi tuh, wanita soleha, jangan mas, ini kerjaan aku, biarin dah, ya. Saya pengen menjadi perhiasan yang lebih baik dari dunia ini. Tuh, mau nyuci juga, begitu pulang kerja suami nyuci, kita tampil, ya. Begitu pulang suami langsung pegang anak, kita yang ngurusin. Nah itu sebenarnya kita nggak disuruh bu, nggak suruh masak, nggak suruh nyuci. Cuma tadi keinginan kita pengen menjadi istri yang soleha, ya, itu mendampingi. Bapak dan ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, niatin apapun untuk ibadah. Kalau ibadah indah, berkah, ya bu ya, itu, ya. Jadi nggak ada istilah apa ya, pokoknya baik-baik aja. Kalau kita lihat, saya yakin ibu HP-nya Android semuanya, dan ada paketannya semuanya, betul nggak? Nah iya, HP-nya Android nggak ada paketannya susah, ya. Mau lihat apapun ibu ada di sana, mulai dari belajar ngaji sampai mulai dari yang macam-macam itu terdapat di sana. Nah, ya. Kalau udah di rumah, simpen HP-nya bu. Apalagi udah sampai tempat tidur, cerita, ngobrol, gimana pak kerjaan tadi. Bapaknya juga nanya, gimana tadi mengurus rumah tangga mah. Enak kan? Ini mah masing-masing ada pada Masya Allah, ya. Apalagi kalau ada yang bunyi, ya ada bunyi, ntar ya mah, aku angkat telepon dulu. Udah aja angkat telepon di sini, ya. Iya pakai umpet-umpetan, nah itulah ya. Jadi niatkan ibadah udah. Yang kedua, ya buat Mbak Fatia dan kita yang memang pengantin lama, termasuk saya ibu, ya apa? Jadikanlah pasangan kita yang mendorong kita untuk masuk ke surganya Allah, ya. Ya bu, nah udah sholat belum? Jangan waktu lagi baru kenalan, ya. Sholat sayang. Nah, sekarang sholat. Ya. Jadi jadilah sebagai pasangan ini sebagai pendorong masuk ke surganya Allah. Ya. Bapak dan ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita bangun malam, puasa bareng, makan bareng, kan enak. Atau misalnya bagian shift malam, kerja malam dan sebagainya, ya. Kita itu. Kemudian yang berikutnya yaitu kita saling menghormati, ya. Sekarang makan istri kerja bukan yang menafkahi bu, membantu, ya, membantu suami, ya. Sebenarnya itu adalah hak dan kewajiban suami, memberikan nafkah lahir dan batin, memberikan papan. Kebetulan memang rumahnya di papan mas, ya, papan rumah tempat tinggal, ya. Kemudian memberikan pakaian yang bisa menutup aurat. Kemudian memberikan makanan dari yang baik, makanannya yang halal, yang baik, ya. Ada makanan yang halal tapi tidak baik buat kita. Apa contohnya? Bu, cabai lagi mahal nggak? Mahal ya, mau lebaran ya. Tapi kita nyantai aja, gak usah pakai demo. Ibu-ibu mogok masak, ya. Bawa panci, bawa penggorengan ke DPRD, capek bu, biarin aja, kita doain, ya, doain. Yang penting ada judulnya, betul nggak? Ya. Udah cabai mahal, kitanya nggak masak, kesian keluarga nggak makan tuh bu, ya. Cabai baik nggak bu? Baik, boleh beli halalan thayyibah. Tapi kalau kita makan cabai 1 kilo, baik apa enggak? Baik, yang ada nanti ke belakang kamar mandi terus. Ya, jadi suami memberikan nafkah lahir dan batin, ya, itu bu. Kemudian bapak dan ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saling menghormati suami kita, misalnya pendidikannya S1, istrinya S2, tetap di dalam rumah tangga suami kita adalah imam.
sesuai dengan doa yang kita bacakan, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Menjadi imam bagi orang yang bertakwa. Ini tentang kebanyakan kalau di papan mas pengajiannya ibu-ibu atau bapak-bapak saja? Ibu-ibu ya? Sama berarti di tempat tinggal saya juga. Saya tinggalnya di Kampung Mede, Bu. Tugas saya di KUA di belakang Rumah Sakit Mekarsari. Kalau ibu lewat ke Mede, mampir ke rumah saya. Atau lewat ke depan KUA, mau mampir itu silakan. Ya, tugas saya memang itu. Ya. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kemudian tadi tentang suaminya, pendidikannya SMA atau S1, kita enak aja. Tetap di dalam rumah tangga kita adalah imamnya suami kita. Ibu yang rajin ngaji Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, sampai malam juga ibu ngaji juga. Kalau bapak-bapak jarang-jarang, ya. Udah Pak, aku jadi imam Pak. Aku ngaji terus, bapak mau jadi makmum. Nggak bisa begitu, Bu. Tetap ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Lelaki adalah lebih kuat, kekuatannya bukan untuk menyakiti, tapi mengayomi, melindungi. Ya Bu ya, itu. Kalau misalnya bermasalah dalam rumah tangga, disebutkan DRT berurusan dengan polisi dan juga KPPAI. Ya. Jadi ibu-ibu yang rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita adalah wanita makhluk lembut, tapi bukan lembut. Betul nggak? Iya. Jangankan pakai tangan kasar, suara yang kencang juga ya Allah perasaan. Ya Bu ya, itu. Maka kita sebagai seorang istri harus baik-baik, bicaranya juga yang lembut, yang baik. Kita dengar aja. Ibu pernah datang ke bank? Pernah? Ke kantor-kantor gitu? Pernah nggak? Ya. Nah, kita contoh di bank, di kantor, kan kalau ada tamu, ada klien, Assalamualaikum, ada yang bisa dibantu Pak, Ibu? Kan enak kan? Kalau kita, Assalamualaikum, salam. Udah gitu pakaiannya apa tuh? Bordilan. Tahu bordilan? Bordilan kalau dari Padang, dari Tasik, cakep. Ini bordilan yang sobek sana, sobek sini. Ya. Wah, saat ini nggak ada istilah terlambat. Ya, semprot minyak wangi, biarin habis sebotol juga. Minyak wangi kok habis. Suami. Ya. Baru kemarin, ini mah nggak depan suami, boleh apa? Minyak Puyuson, Remason, ya. Iya, yang wangi-wangi sirup ini kamar toh, ya. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pernikahan itu merupakan suatu indah. Indah. Bicaranya jangan lupa tiap hari kita ngomongnya maaf, tolong, terima kasih. Minta sama suami, Pak, itu jemuran belum diangkatin, Pak, kompor matiin, Pak, itu bocah. Nah, apa tuh? Mas, tolong dong. Nah, kan enak. Udah selesai. Terima kasih. Ya tadi tuh Bu, di kantor-kantor menyambut tamu, itu kan tamu Bu. Lah suami itu tamu. Tamu kita tiap hari, tamu istimewa. Betul nggak? Ibu, surga ibu adalah di suami. Nah, di bapak jempolnya gede nggak Pak? Apa? Suami Bu, surga kita. Ya. Ibu kesini izin nggak sama suami? Izin dari malam nih Pak, besok aku mau main marawis Pak. Ya, izinnya dari semalam. Jilbabnya yang mana nih? Pakai bajunya ini, suruh ini. Aduh, cantik-cantik Ibu, luar biasa. Ini bidadari surganya Allah. Amin ya Rabbal alamin. Pakai baju yang mana? Muter sini salah, ini salah, ya. Gitu. Jadi suami di atas segala-galanya. Bahkan dalam salah satu riwayat ada seorang istri pengen ke rumah orang tuanya. Ya. Kata suami, jangan, nurut. Kita ngeyel, malah ngajakin ribut, berantem, ya. Itu Bu, suami adalah surga buat kita para istri, baik surga di dunia maupun surga di akhirat. Mbak Fatia, mudah-mudahan Mbak Fatia, insya Allah, ya, banyak fatwanya, banyak nasihatnya dari orang tuanya juga mertuanya, ya. Dan karena itu
kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Supaya apa? Supaya tidak tinggi neraca perceraian di kota dan kabupaten Bekasi ini. Saya pernah lihat tuh, datang hadirin di pengadilan agama ya, saya lihat dari kanan, dari kiri ke belakang, Masya Allah, ini calon, kenapa Bu? Calon janda. Banyak amat tuh, dari yang muda sampai nenek-nenek. Ya, kata saya kok nenek-nenek mau ngapain coba? Ya Allah, udah deh, mendingan zikiran, ya, sama suami kan enak, berkasih sayang kedua-duaan. Kalau yang muda mah pantas mungkin. Pertama tuntutan ekonomi, ya. Solusinya kita sebagai seorang istri harus qanaah, nerima. Dikasih gaji 5 juta, alhamdulillah, Masya Allah. Dikasih 500.000, alhamdulillah. Dikasih 50.000 pun, alhamdulillah. Semua rezeki kita tuh. Nggak dikasih pun, alhamdulillah juga. Nggak usah pakai bimoli. Oh bimoli Bu, bibir monjong 5 mili. Ibu-ibu yang hadir pada hari ini, ya, nggak seperti itu, ya Bu ya. Misalnya suami kita pulang nih, buka tutup saji, oh nggak ada apa-apa Mak. Bapak nggak ngasih uang, Mama kan nggak punya uang. Udah kita minum air aja, duduk bareng. Nah itu bisa pakai ada piring terbang Bu, tahu Bu? Marah-marah sampai tetangga sana kedengeran. Masya Allah, ya. Kita sebagai orang yang beriman, jadikanlah Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup kita. Insya Allah berkah, selamat dunia dan akhirat. Ya. Jadi Ibu, jadikan pasangan kita sebagai pendorong masuk surganya Allah. Hormati pasangan hidup kita, sayangi, pahami. Ya. Suami pun membantu istri, bukan nanti turun derajatnya, enggak. Bahkan Rasulullah SAW sendiri pun memeras susu kambing, menjahit yang sobek. Saya yakin kalau ibu-ibu termasuk saya udah nggak jahit sendiri, abang manggil tuh yang suka itu yang reparasi, ya. Iya, satu matanya udah kurang awas, kedua memang ya M sama LLS, ya, gitu, malas, ya, itu Bu, ya. Jadi muliakan suami kita, karena suami adalah di atas segala-galanya, ya. Jangankan lagi ngaji dipanggil telepon, ya halo Pak, pulang Mah, ada apa ya? Pulang sebentar. Pulang Bu, dulu nggak tahu orang ngaji nih. Udah, assalamualaikum, salam, ada apa nih? Pulang Mas sebentar Mah, ada apa? Ya. Di zaman Rasulullah SAW, seorang istri lagi ada di punggung unta, ya. Kalau suami menghendaki dia turun nurut Bu. Ini mah enggak, lagi ngaji tanggung, lagi arisan. Ya Allah, ya. Mudah-mudahan kita termasuk wanita solehah, perhiasan dunia yang baik, ya. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, karena kehidupan berumah tangga itu cukup unik, ya. Cukup unik karena memang beda-beda. Kalau Mas Mumtaznya dari mana dia asalnya? Jakarta ya? Tapi Pekalongan juga. Masih sama-sama orang Jawa Tengah. Nah contohnya misalnya, yang istrinya orang Sunda, Jawa Barat, suaminya orang Sumatera. Sumateranya Sumatera Utara. Yang bilangnya, beras bah, dan hadong hepeng. Nah, gak ada beras, makan gabah. Si istrinya dari es lilin mah, cucu, kelapa muda. Yang suaminya butet, yang keras. Kalau kita hadapi bersama-sama, kan tadinya memang udah jodoh. Siapa sih Bu yang pengen punya suami pertama, pengen yang punya suami ganteng siapa? Tangan. Nggak ada. Ibu suaminya ganteng nggak? Ganteng. Lebih ganteng daripada siapa tuh yang sinetron udah habis, yang meninggal istrinya Andin. Ada barang ganteng kan? Kata istrinya. Tapi kata saya, suami saya paling ganteng, ya, paling cakep tuh, ya. Jadi ibu-ibu yang rahmat Subhanahu Wa Taala, ganteng menurut kita memang seukuran kita, ya. Jangan pakai, saya mau tukeran aja sama suaminya.
anu gantengan kayaan, astagfirullahaladzim. Pengen kita punya suami ganteng, soleh, pinter, baik, kaya, betul nggak? Paling nggak tadi kaya hatinya, ya Bu ya. Kita sebagai istri harus qanaah, nerimain, jangan mikirin suami orang. Jangan, kita syukuri aja. Alhamdulillah Mas, aku bersyukur punya suami kamu ya Allah. Udah stok limited. Nggak ada lagi tuh ya. Itu terakhir tuh ya. Maka ibu-ibu yang dirahmati Subhanahu wa ta'ala banyak sekali ya. Tadi niat ibadah tadi supaya apa? Menjauhkan dari zina ya. Karena itu adalah sejelek-jelek daripada jalan. Zina itu bukan hanya melakukan aja mata, kemudian dari zina, ucapan dan lain sebagainya. Maka diresmikan, dihalalkan dengan qabil nikah. Saya terima nikahnya dengan mas kawin. Mas kawin juga jangan nuntut Bu. Istri yang baik adalah yang meringankan, yang memudahkan untuk mas kawin. Ya kalau ada mah nggak masalah, nggak mungkin Bu. Suaminya direktur, mas kawinnya cuma seperangkat alat sholat, nggak mungkin, ya. Jadi seperangkat alat sholat itu adalah hanya sebagai pendamping, mas berupa mas, tuh, ya. Ini enggak. Pokoknya kalau mas kawinnya nggak diberikan kapal, saya nggak jadi. Dibeli Bu kapal-kapal itu tukang atur tuh, bersyaratnya, ya. Tuh, ya. Jadi kita nerimain, ya, terima sehatnya, terima mudanya, terima tuanya. Ada juga ya istri baru sakit, itu suami suruh pulang ke rumahnya. Ya masing-masing ya, ada emaknya ini. Astagfirullahaladzim. Yang jadi istrinya siapa? Kita. Ya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kita menjalani hubungan rumah tangga ini bukan hanya di dunia, tapi nanti di akhirat, di surga dipertemukan lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, karena namanya pernikahan itu adalah ibadah yang paling panjang. Bukan sejam, 2 jam, sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, bahkan seterusnya. Mudah-mudahan panjang jodohnya, murah rizkinya, sakinah, mawaddah, warahmah. Itu yang kita inginkan. Tapi namanya dalam rumah tangga pasti ada trik-trik, ada masalah. Tapi masalah tersebut jangan sampai dibesar-besarkan. Kita panggil, ambil, ini mah enggak, ya. Itu yang belah sana Bu, yang tinggal belah sana tuh. Kalau kesel sama suaminya, dia bawa buntelan, apa pakaiannya, ya, dia pulang, gitu, ya. Pokoknya kalau saya nggak dijemput, saya nggak akan pulang. Dosa Ibu, ya, dosa. Suami adalah segala-galanya. Kalau saja setelah Allah boleh kita untuk sujud kepada suami, tuh, karena kedudukan tinggi dari suami. Suami yang bagaimana? Yang menafkahkan lahir batin, suami yang tanggung jawab dunia dan akhirat, itu Bu, ya. Mudah-mudahan Mbak Fatia nanti hidupnya bahagia dunia dan akhirat, diberikan keturunan yang soleh dan solehah. Amin ya robbal alamin. Mungkin saya pesan juga buat Mbak Fatia, pesan buat diri saya, buat ibu-ibu semuanya, mudah-mudahan bisa mengamalkan. Ada 4 hal yang kalau kita jalankan, maka kita akan diberikan kehidupan bahagia dunia dan akhirat. Mumpung ini di bulan Rajab, mumpung bulan yang penuh istighfar dalam rangka menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Yang pertama diberikan kepada lisanun dzakirun, buat lidah yang selalu berzikir. Lagi masak, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Ini apa Bu? Rabbil firli warhamni wa tub alayya. Tasbihnya subhanallah ahadis somad. Enak. Itu masakan selesai, enak juga, dapat pahala. Ini mah lagi masak, ngedumel terus, capek dari pagi kerja mulu, nggak ada gajinya, ngomel terus, hilang tuh pahalanya, ya, karena nggak ikhlas. Ya, jadi kita selalu lidahnya buat berzikir, ya. Suami bareng pijetin suami nih, baca sholawat, nggak capek. Merokin suami, Ibu, saya mau tanya, tugas istri itu mulai dari terbitnya matahari sampai terbenamnya salah.
bukan terbenamnya matahari. Dari mulai terbitnya matahari sampai terbenamnya mata suami. Tidur, ya kan? Udah tidur. Kita nih malam pengen minta dibikinin kopi, mah bikinin kopi, bikinin. Lapar, pengen bikinin mie, kan belum selesai. Udah sampai di tempat tidur, mah pijitin enak dah, ya. Udah selesai dipijitin, minta diupahin, dah, ya. Itu Bu. Jadi tugas istri adalah mulai terbitnya matahari sampai boboknya mata suami. Kita jadikan buat ibadah, insya Allah pahala berkah. Yang kedua, ya lisanun zakir, qalbun syakirun, hatinya selalu bersyukur. Alhamdulillah Mas, aku punya suami kayak kamu Mas, ya, yang pilot, yang driver, yang syukur kayak suami saya mah. Ya, ojek, astagfirullahaladzim, enak ya ojek. Waktu kita yang ngatur, bisa sholat berjamaah, bisa pulang kapan aja. Tapi kalau ibu punya suami direktur, pulangnya sebulan sekali. Enak apa enak? Udah gitu kalau ditelepon nggak diangkat, capek, mana sih Pak? Udah pikirannya ada suzon aja, ya. Jadi hati yang selalu bersyukur, syukuri alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah punya suami, alhamdulillah biarpun tua-tua juga umpamanya bisa buat betulin genteng, bisa buat masangin lampu. Coba kalau nggak punya suami, waduh, ya lagi hujan-hujan begini, ya. Tuh, dua apa? Lisanun zakirun, qalbun syakirun. Kemudian yang ketiga, badan yang sabar menerima ujian. Mobil khusus ujian penyakit. Bu, ibu, kita ini ada penyakit hati. Kita ibu-ibu yang hadir di sini hatinya saling semuanya. Ada tetangga baru pulang dari nggak tahu dari mana bawa kardus TV. Kardus TV Bu. Terus istri pasang koyo. Pak, kalau tetangga ganti TV padahal dikasih kardus sama bosnya. Ya, jadi harus sabar badan kita menerima ujian dari Allah. Yang terakhir, yang keempat, istri yang bisa menutupi kehormatan rumah tangganya. Jangan buat konsumsi orang lain, curhat di status. Ternyata pernikahan yang aku dambakan tidak seindah yang aku rasakan. Dibaca dah sama orang, kan kalau ibu bikin status dibaca semua, ya kan? Bukan sama ibu-ibu papan mas, tapi dari luar daerah pun dibaca. Yang bacanya mantan lagi, ya. Langsung dia komen, emang enak, gua kata juga apa, jadi sama dia. Tuh, setan mulai membisikkan alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Itu aja ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat, bisa kita amalkan khususnya buat Mbak Fatia dan Mas Muntan, dan umumnya buat kita pengantin ramak, ya, biar harmonis. Iya, pulang-pulang misalnya manggilnya tadinya biasa boleh panggil assalamualaikum papa, mama udah pulang, ada suami tumben ini. Ya, itu Bu, bikin surprise. Nggak usah malu sama suami kok, ya. Itu saja. Maaf apabila ada kata-kata atau penyampaian dari saya yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu, khusus keluarga besar Bapak Ibu Pro, maafin ya Pak Kiai. Itu saja. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.